Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini berjumpa dengan saya kembali di hari Minggu. Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kekasih Tuhan bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih. Hari ini kami berkumpul di dalam rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kami semua yang mendengarkan, Tuhan pakai hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, biar kami tetap kuat, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menghibur kami yang susah. Kami akan duduk diam bersama dengan rekan-rekan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kekasih-kekasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita tetap ada beribadah di dalam rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita sedang menjalani PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli. Diharapkan semua warga negara ada di dalam rumah masing-masing supaya kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dan membantu pemerintah dalam hal ini. Saudara siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Hari ini tema khotbah adalah The Unseen Enemy atau musuh yang tidak kelihatan, yang saya ambil di dalam nats pembacaan Alkitab kita ada di dalam Efesus 6 ayat yang ke-20. Semua kita ada di dalam rumah hari ini masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengetahui keadaan dunia yang semakin lama semakin tua, dan kita dunia ini sudah melewati banyak tantangan demi tantangan, pengalaman demi pengalaman sejak dunia diciptakan. Ada banyak berbagai macam cobaan, entah itu air bah, entah itu tulah, entah itu wabah, sakit penyakit, peperangan, semua dunia telah alami. Dan hari ini kita melihat juga dunia sedang dicoba, digoncang-ganjingkan dengan pandemik selama 2 tahun. Sejak tahun 2020, COVID-19 merupakan musuh terbesar di belahan bumi ini. Data WHO per 9 Juli menunjukkan sebanyak 185.291.530 kasus manusia terinfeksi di seluruh dunia. Menurut data WHO, yang meninggal di seluruh dunia sebesar 4.010.834. Semua ini sangat mengerikan. Seluruh negara bahu-membahu mencoba meredam serangan yang tidak kelihatan. Dibutuhkan strategi khusus di dalam peperangan ini. Bagaimana orang percaya kita melihatnya, mengenalinya, siapa di belakang semuanya ini menurut Alkitab? Mari kita dengan sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman ini. Dan kita harus mengenali strategi lawan, musuh kita. Sebelum berperang, sebelum kita mengalahkannya terlebih dahulu, Alkitab mengajarkan, Alkitab merupakan firman Tuhan yang mengajarkan kita mendeteksi siapa yang ada di balik semua ini. Kita langsung saja di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan aku berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita melihat strategi musuh yang pertama adalah mencuri. Mencuri apa dari manusia yang hidup? Mengambil sukacita, mengambil kebersamaan kita saat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, beribadah bersama. Sekarang dibatasi dengan keadaan yang mendunia.
mengambil waktu ibadah kita, mengambil rasa aman dan sukacita kita, dan kita dibuatnya untuk tidak berpikir lagi panjang. Secara tenang kita sudah tidak lagi berpikir, dan membuat manusia panik. Kita kehabisan oksigen, kita kehabisan pendukung-pendukung kehidupan, sehingga banyaknya orang bergelimangan jatuh, meninggal karena serangan-serangan the unseen enemy tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, di dalam Yohanes 10 itu dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. 3 karakter ini yang harus kita perhatikan. Kita telah dicuri sukacita, damai sejahtera kita, kebersamaan kita, waktu-waktu kita bersama dengan orang terdekat, yang membuat jarak satu dengan yang lainnya. Dunia sedang membuat jarak sehingga komunikasi terputus. Teror yang dia tebarkan membuat kita menjadi ragu, takut, dan khawatir. Orang yang bimbang atau ragu adalah orang yang kurang percaya akan kuasa Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan, Mazmur 42 ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Bukankah seringkali kita mendengar di mana Tuhan saat pandemik selama 2 tahun ini, di mana kuasanya? Itu yang sedang ditebarkan oleh si jahat, yaitu iblis. Dia menebarkan hal-hal yang negatif. Di mana Allahmu yang datang menolong? Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, Mazmur 56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bukan aku malah menjauh, tetapi saat ketakutan itu menguasai hidup manusia, hidup orang percaya, bukan berarti kita malah khawatir, tambah khawatir, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kekhawatiran yang ditimbulkan oleh iblis yang membuat kita menjadi ragu dan tidak percaya, itu dibalas kembali. Jawaban firman Tuhan menegaskan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Strategi iblis yang kedua yang kita perhatikan yaitu mereka membunuh dan membinasakan. 2 hal yang harus kita pahami bagi orang percaya, bahwa Alkitab mengajarkan jangan takut kepada yang membunuh tubuh. Banyak para hamba Tuhan, orang-orang terkasih yang terdekat kita, orang tua sekalipun, dipanggil Tuhan gara-gara pandemi COVID-19. Tetapi ayat firman Tuhan ini menegaskan jangan pernah takut kepada orang yang dapat membinasakan tubuh. Tubuh jasmani ini memang akan berlalu dengan berbagai macam caranya, tetapi Alkitab juga menegaskan kita tidak perlu takut apabila musuh membuat tubuh jasmani ini kita terbunuh atau mati. Target yang ketiga dari siasat pencuri tersebut adalah membinasakan. Hal ini yang kita harus waspadai. Yang pertama, mereka menebarkan strategi ketakutan. Pada saat kita takut, kita menjadi khawatir, menjadi lemah, bahkan kita bertanya di manakah Tuhan? Bahkan kita bertanya di mana kuasa Tuhan, dan berpindah menjadi murtad, ateis, tidak lagi mempercayai Tuhan. Katanya Allah berdaulat penuh, namun tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Ini yang didengung-dengungkan di dalam firman Tuhan. Berjaga-jagalah, singa itu mengaum-ngaum, memberi teror ketakutan, sehingga pada saat kita takut,
kekuatan kita menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, pada saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Hal membinasakan inilah yang menjadi target orang-orang masuk ke dalam neraka. Iblis sedang berusaha membuat teror, membuat kegaduhan, membunuh dan membinasakan dan menghilangkan kita dari kasih-Nya. Namun firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu, apakah kita harus takut kehilangan orang-orang yang kita cintai? Lalu, apakah kita harus merasa cemas pada saat orang percaya meninggal akibat serangan unseen enemy ini? Dan Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun tubuh ini kalah terhadap serangan musuh, tubuh jasmani ini kalah, tetapi ayat firman Tuhan menegaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Dan iblis hanya berhenti pada target yang kedua, hanya membunuh tubuh, tetapi ia tidak dapat membinasakan jiwa. Bersyukurlah akan semua itu. Goal yang terakhir dari si iblis yaitu membinasakan, yang berarti dari mulai tingkat keraguan, kekhawatiran, kecemasan yang membuat kita kurang percaya dan menjadi tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita undur dari iman kita. Apabila COVID-19 itu merenggut tubuh kita pun sampai level binasa di kekekalan. Lalu bagaimana memenangi peperangan dengan musuh yang tidak kelihatan tersebut? Kita telah mendeteksi tadi karakteristiknya. Ada 4 W yang kita akan pelajari sesuai dengan firman Tuhan. W yang pertama adalah warrior atau prajurit. Jadilah seorang prajurit yang dikenal karena kedisiplinan yang tinggi, dedikasi, taat, dan pantang menyerah. Mengapa Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-18 mengatakan, menjelaskan mengenai seorang prajurit? Karena prajurit, kalau saudara dan saya melihat hari ini, seorang prajurit ditaruh di depan di dalam peperangan. TNI, Polri, dan tenaga medis lainnya berada di bagian depan untuk berperang. Kita harus belajar mengenai apa? Kedisiplinan mereka di dalam hal menjaga protokol kesehatan. Mereka adalah orang-orang yang pertama menjadi teladan kita. Orang yang mempunyai dedikasi tinggi, taat kepada perintah komandannya. Jadi kita harus mengalahkan, memenangi peperangan ini sebagai seorang prajurit. Sifat-sifatnya yaitu mempunyai karakteristik disiplin di dalam menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan mentaati apa yang pemerintah telah bagikan bagi kita untuk tetap tinggal di rumah. Kita masing-masing beribadah di dalam rumah. Seorang prajurit adalah pantang menyerah. Dalam segala tekanan, dia pantang menyerah. Ada 2 hal memenangi peperangan, yaitu menyerang dan bertahan. Yang saya sebutkan, W yang pertama adalah menyerang.
dia harus menyerang. Di dalam hal apa? Disiplin, menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga, kalau kita ingin memenangi peperangan ini, orang-orang percaya harus mentaati protokol kesehatan secara ketat. Di dalam ayat yang ke-10 Efesus 6 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita untuk kita tetap disiplin. Sebagai tentara, ada tentara yang disiplin, taat, loyal, setia, dan dapat diandalkan. Lalu di saat kita sebagai seorang prajurit diminta juga untuk memakai perlengkapan senjata Allah supaya dapat menahan atau melawan tipu muslihat iblis. Kita ada di zaman gereja saat ini dan harus mengetahui ada ketegangan yang terjadi di bumi ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam terjemahan King James ya, Matius 24 ayat ke-7, for the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes in diverse place. Akan terjadi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Di sana terjadi kelaparan, ada sakit penyakit menular, dan gempa bumi di mana-mana. Untuk memenangi peperangan ini, musuh yang tidak kelihatan harus benar-benar kita kuasai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti sifat-sifat penyerangannya. Kalau kita menemukan ada varian Delta, Kappa, Theta sekaligus dalam beberapa bulan ini terjadi mutasi-mutasi, gaya penyerangan iblis berubah, bermutasi dengan berbagai macam cara. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap teguh memegang kedisiplinan di dalam menjaga protokol kesehatan dan membantu pemerintah. Yang kedua adalah warfare, untuk memenangi peperangan yang terjadi saat ini, mengalahkan pandemik yang berlangsung selama 2 tahun. Kita harus mengetahui medan pertempuran kita ada di mana. Warfare itu terjadi di dalam alam roh. Iblis menebarkan strategi-strateginya dan menjadikan bumi adalah targetnya. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dan kita mengetahui bahwa peperangan yang sesungguhnya ada di dalam roh. Oleh sebab itu, kita diminta untuk banyak berdoa. Kelompok-kelompok berdoa. Negeri ini hari ini sedang berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita. Negeri ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Negeri ini membutuhkan kemurahan Tuhan. Negeri ini memerlukan belas kasihan Tuhan. Level destruction, kalau kita melihat paparan di atas, mencuri, membunuh, dan membinasakan, ada di level bumi. Yang menggerakkannya adalah roh-roh jahat di udara. Yang ketiga adalah weapons atau senjata. Alkitab memberikan cara berperang melawan strategi iblis, yaitu menyerang. Kalau menyerang membutuhkan alat perangnya. Alat perangnya kalau kita melihat adalah di dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sebab itu di dalam Efesus 6 ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu bisa membaca ayat 14, ayat 15, 16, begitu banyaknya ayat yang Bapak Ibu bisa membacanya.
W yang keempat adalah waiting. Ini saya sangat suka. Sebab pertempuran ini bukanlah milik kita. Pertempuran ini haruslah Tuhan yang menolong. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Pertempuran ini dapat dikalahkan dari kuasa yang maha tinggi. W yang keempat adalah waiting. Menunggu adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Menunggu memerlukan kesabaran. Menunggu memerlukan kita untuk banyak berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Ayat Yesaya 30:15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya 43:1, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Di dalam Mazmur 33 ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Strategi memenangkan peperangan dengan the unseen enemy, yaitu dengan 4W. Yang pertama, jadilah seperti prajurit yang berdiri tegap. Yang kedua, kita mengetahui warfare. Kita mengetahui peperangan kita ada di tingkat-tingkat roh. Yang ketiga adalah menggunakan atau memakai senjata weapons. Yang keempat adalah menunggu, waiting, menanti-nantikan Tuhan. Kita tahu pada saat Gideon berperang, Tuhanlah yang berperang, menggantikan semua peperangan ini. Kita tahu semuanya Tuhan mampu halau daripada bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah tinggal di rumahmu masing-masing sampai keadaan semakin baik. Kita sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Waiting. Peperangan membutuhkan kesabaran akan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Kristus, biar engkau tinggal di dalam rumahmu masing-masing. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.